Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, mari sejenak kita tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan dengan tenang. Hadirkan hati, hadirkan rasa syukur, dan izinkan dirimu beristirahat dari hiruk-pikuk dunia. Ingatlah, engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Ada kasih sayang Allah yang senantiasa menyertai, ada doa-doa yang selalu naik ke langit, dan ada solawat yang menjadi cahaya di setiap langkahmu. Hari ini, mari kita berjalan bersama dalam sebuah perjalanan batin yang lembut, menyingkap rahasia solawat yang mampu menjadikan jalan hidup lebih mudah. Meski kesulitan besar sedang melingkari, dengarkan dengan hati, resapi dengan jiwa, dan biarkan setiap kata menjadi teman perjalananmu. Sebelum kita mulai lebih jauh, tuliskan di kolom komentar, solawat apa yang paling sering engkau lantunkan. Karena dengan berbagi, kita saling menguatkan. Dan jangan lupa, tekan tombol suka agar lebih banyak saudara kita merasakan cahaya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1. Pintu kelembutan hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini kadang terasa begitu berat. Langkah yang kita jalani seringkali penuh dengan batu tajam, seakan tidak ada jalan yang mudah. Hati pun menjadi gundah, jiwa merasa lelah, dan pikiran penuh dengan pertanyaan tentang bagaimana caranya bertahan. Namun di tengah rasa sesak itu, ada sebuah amalan sederhana yang sering terabaikan. Ia bukan hanya doa, melainkan cahaya yang bisa mengubah rasa sempit menjadi lapang, mengubah tangis menjadi ketenangan, dan mengubah buntu menjadi jalan terbuka. Amalan itu adalah solawat. Solawat bukan sekadar untaian kata yang keluar dari bibir. Ia adalah getaran hati yang menghubungkan seorang hamba dengan Rasulullah SAW. Saat lisan kita melantunkan solawat, seakan ada tali halus yang menarik jiwa kita menuju samudera kasih sayang Allah. Di dalamnya ada ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta, ada kelapangan yang tidak bisa digantikan oleh kesenangan dunia. Dan di saat langkah terasa berat, solawat adalah pelukan lembut yang mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Banyak orang mencari solusi hanya dengan logika dan usaha. Mereka berlari mengejar berbagai jalan keluar, namun lupa bahwa ada pintu langit yang bisa mengetuk hati Tuhan untuk menurunkan rahmat-Nya. Solawat adalah kunci yang membuka pintu itu. Bukan berarti masalah hilang begitu saja, tetapi hati diberi kemampuan untuk menghadapinya dengan lebih kuat, lebih sabar, dan lebih lapang. Dan ketika hati sudah tenang, apa yang tadinya terlihat mustahil, perlahan mulai menemukan jalan kemudahannya. Bayangkan dirimu di tengah gelap malam yang mencekam. Segala arah tampak tertutup, segala jalan terasa buntu. Namun tiba-tiba ada cahaya kecil yang muncul dari kejauhan. Cahaya itu memberi harapan, membuat langkahmu kembali yakin, dan hatimu kembali berani. Begitulah solawat bekerja dalam hidup. Ia menjadi cahaya yang menuntun. Di saat kita tersesat dalam kebingungan, ia menjadi kekuatan di saat kita hampir menyerah. Dengan solawat kita tidak hanya diberi jalan keluar, tetapi juga diberi hati yang mampu menerima setiap takdir dengan lapang. Inilah pintu pertama dari kelembutan hidup. Kelembutan yang lahir bukan karena dunia berubah, melainkan karena hati kita yang berubah. Dengan solawat, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar, tetapi dari ketenangan batin yang terus dijaga. Semakin sering solawat menemani langkahmu, semakin ringan pula hidup yang kau jalani. Maka jangan ragu, mulai hari ini, jadikan solawat sebagai kawan setia di setiap helaan napasmu. Karena di dalamnya tersimpan rahasia kemudahan yang tidak pernah habis, meski badai kesulitan terus menghadang. Bab 2. Jalan keluar dari kebuntuan. Seringkali dalam hidup, kita merasa terjebak pada dinding yang tinggi dan sulit ditembus. Usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, namun pintu rezeki dan solusi seakan terkunci rapat. Dalam keadaan seperti ini, manusia mudah sekali merasa putus asa, bahkan kehilangan keyakinan bahwa pertolongan Allah itu dekat. Padahal ada satu amalan yang sering dilupakan, yang justru mampu membuka pintu-pintu yang tampak tertutup. Amalan itu adalah solawat, yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW sebagai jalan bagi Allah untuk mencukupi kebutuhan hambanya.
Kebuntuan dalam hidup seringkali bukan hanya tentang masalah di luar diri kita, melainkan karena hati yang terjebak dalam rasa panik dan kegelisahan. Saat hati dipenuhi keresahan, semua jalan terasa buntu. Namun ketika lidah mulai terbiasa melantunkan sholawat, hati perlahan menjadi tenang. Dan dari ketenangan itu lahirlah kejernihan berpikir, sehingga jalan keluar yang sebelumnya tertutup, tiba-tiba terlihat dengan jelas. Sholawat bukan hanya mengubah keadaan, tetapi lebih dulu mengubah hati yang menghadapinya. Ada banyak kisah dari para ulama maupun orang-orang sederhana yang menemukan pertolongan Allah melalui sholawat. Ada yang hutangnya terbayar dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Ada yang usahanya kembali hidup setelah sekian lama mati. Bahkan ada yang diselamatkan dari kebangkrutan atau kebinasaan pada saat-saat terakhir, hanya karena mereka rajin memuji dan mendoakan Nabi Muhammad SAW. Semua itu adalah tanda bahwa sholawat membawa keberkahan yang hadir dalam bentuk kemudahan yang tak selalu bisa dijelaskan dengan logika manusia. Sholawat bekerja ibarat cahaya yang menyinari celah sempit di antara batu besar. Dari celah itulah muncul peluang baru, jalan baru, dan solusi yang bahkan tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Hamba yang terus bersholawat tidak lagi melihat dirinya sebagai makhluk yang sendirian menghadapi masalah, melainkan sebagai jiwa yang selalu ditopang oleh rahmat dan kasih sayang Allah. Dari keyakinan itu, lahirlah kekuatan untuk melangkah kembali. Walaupun jalan yang ditempuh sebelumnya terasa buntu, maka jangan pernah anggap sholawat sebagai sekadar lantunan tanpa makna. Ia adalah magnet pertolongan, ia adalah kunci yang membuka pintu langit, dan ia adalah doa yang menjadikan hati kuat dalam menghadapi setiap kebuntuan. Apa yang tidak bisa dibuka dengan kunci duniawi, seringkali bisa dibukakan dengan kunci langit ini. Jika engkau merasa terjebak, jika jalan hidupmu tampak gelap dan sempit, maka perbanyaklah sholawat. Karena di dalamnya ada janji Allah untuk memberi kecukupan bagi siapa yang hatinya selalu terhubung dengan Rasulullah SAW. Bab 3. Ketenangan dalam badai. Hidup ini tidak pernah lepas dari badai. Ada saatnya semua yang kita bangun dengan susah payah runtuh begitu saja. Ada waktunya harapan yang kita rawat lama, tiba-tiba hilang dalam sekejap. Pada momen seperti itu, hati manusia seringkali terombang-ambing, kehilangan arah, bahkan hampir tenggelam dalam keputusasaan. Namun justru di tengah badai itulah sholawat menunjukkan kuasanya. Ia hadir sebagai jangkar yang menjaga agar perahu hati tidak karam, walaupun ombak terus menghantam. Ketika lidah terbiasa melantunkan sholawat, ada ketenangan halus yang meresap ke dalam jiwa. Ketenangan itu tidak serta-merta menghapus masalah, tetapi ia memberi keberanian untuk tetap berdiri tegak di tengah gelombang. Inilah anugerah besar yang sering terlupakan, bahwa ketenangan dalam badai jauh lebih berharga daripada sekadar bebas dari badai. Karena dengan ketenangan, kita mampu melihat dengan jernih, dan dengan kejernihan, itulah kita bisa mengambil keputusan yang bijak. Bayangkan seseorang yang sedang berada di tengah hujan lebat. Orang lain panik, berlarian, dan tidak tahu kemana harus berteduh. Namun ada satu orang yang tetap tenang, membuka payung, dan melangkah perlahan dengan penuh keyakinan. Itulah gambaran hati seorang hamba yang bersolawat. Gelombang boleh datang, badai boleh mengguncang, namun hatinya tetap memiliki payung ketenangan yang membuat langkahnya tetap kokoh. Ia tahu bahwa ada Allah yang selalu bersama dan ada Rasulullah SAW yang selalu menjadi penuntun. Orang yang senantiasa bersolawat tidak hanya selamat dari badai, tetapi juga tumbuh lebih kuat setelahnya. Ia belajar arti sabar, ia mengerti makna tawakal, dan ia menemukan bahwa setiap badai selalu membawa pelajaran. Tanpa disadari, badai yang dulu menakutkan justru menjadi guru kehidupan. Sholawatlah yang menuntun hati untuk tidak mengutuk badai, melainkan mengambil hikmah darinya. Maka jangan pernah tinggalkan sholawat, terutama ketika gelombang hidup terasa menghancurkan. Karena dengan sholawat, engkau tidak akan lagi hanyut dalam rasa takut. Sebaliknya, engkau akan menemukan ketenangan yang membuatmu mampu mengarungi lautan kehidupan. Dan ketenangan itulah yang akan menjadi bekal berharga, agar setiap badai bukan lagi penghalang, melainkan jalan untuk semakin dekat dengan Allah dan Rasul-Nya.
Bab 4. Mengundang rezeki tak terduga. Rezeki adalah sesuatu yang sering disalahpahami manusia. Banyak yang menganggap rezeki hanya sebatas harta dan materi, padahal hakikatnya jauh lebih luas. Rezeki adalah kesehatan yang membuat kita mampu beraktivitas. Rezeki adalah keluarga yang mendukung di kala sulit. Rezeki adalah sahabat yang tulus, dan bahkan rezeki bisa berupa ketenangan batin yang membuat hidup terasa cukup meski dunia tampak sempit. Semua itu adalah karunia dari Allah, dan salah satu amalan yang mampu mengundang rezeki dengan cara yang tak terduga adalah sholawat. Sholawat mengajarkan kita untuk selalu ingat bahwa semua yang kita miliki sejatinya bukan hasil semata dari kerja keras. Ada campur tangan Allah yang menuntun setiap langkah. Dengan melantunkan sholawat, kita sedang mengetuk pintu rahmat-Nya, memohon agar dibukakan jalan rezeki dari arah yang tidak kita sangka. Sebab Allah telah berjanji dalam firman-Nya bahwa siapa yang bertakwa, maka akan diberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak terduga. Dan salah satu wujud ketakwaan itu adalah memperbanyak sholawat, karena ia menghubungkan hati kita dengan Rasulullah yang penuh dengan kasih sayang. Betapa banyak kisah orang yang sederhana hidupnya, namun karena mereka tidak pernah meninggalkan sholawat, rezeki mereka selalu cukup. Mereka tidak hidup dalam kemewahan, tetapi keberkahan membuat yang sedikit terasa lapang. Ada pula yang hidupnya berubah total setelah istiqomah bersolawat. Pintu-pintu usaha terbuka, pekerjaan datang dari arah yang tidak pernah dibayangkan, dan hutang-hutang yang berat akhirnya terlunasi dengan cara yang tidak masuk akal. Semua itu terjadi karena barokah solawat yang mereka panjatkan dengan tulus. Rezeki sejati tidak selalu dalam bentuk harta yang berlimpah. Kadang rezeki hadir dalam bentuk ketenangan hati ketika orang lain gelisah, dalam bentuk keberanian ketika orang lain takut, dan dalam bentuk kesabaran ketika orang lain putus asa. Solawat menghadirkan rasa cukup, rasa syukur, dan rasa lapang, yang semuanya adalah rezeki paling berharga. Tanpa ketenangan batin, sebanyak apapun harta yang dimiliki, hidup tetap terasa sempit. Namun dengan solawat, hati menjadi kaya meski dunia tampak sederhana. Maka jangan pernah lelah melantunkan solawat, karena ia adalah magnet keberkahan. Dengan solawat, engkau sedang menanam benih kebaikan yang akan tumbuh menjadi pohon rezeki, memberikan keteduhan, dan melindungimu sepanjang perjalanan hidup. Jadikan solawat sebagai bagian dari rutinitas, sebagaimana engkau mencari nafkah setiap hari. Karena siapa yang menjadikan solawat sebagai pengiring langkahnya, akan selalu mendapati rezeki datang menghampiri, bahkan ketika semua jalan dunia tampak tertutup. Bab 5. Penolak bala. Dalam kehidupan, kita tidak pernah tahu bahaya apa yang sedang menunggu di depan. Ada bala yang tampak di depan mata, seperti kesulitan ekonomi, penyakit, atau fitnah manusia. Ada pula bala yang tidak kasat mata, yang datang secara tiba-tiba tanpa bisa diprediksi. Sebagai manusia, kita seringkali merasa rapuh menghadapi kemungkinan buruk yang bisa terjadi kapan saja. Namun Allah, dengan kasih sayang-Nya, memberi kita perisai agar kita terlindung dari segala mara bahaya. Perisai itu adalah doa, zikir, dan salah satunya adalah solawat. Solawat bekerja ibarat pagar tak terlihat yang mengelilingi kehidupan seorang hamba. Saat lisan kita istiqamah melantunkannya, malaikat turun membawa rahmat dan keberkahan. Rahmat itu menjadi dinding yang melindungi kita dari hal-hal buruk yang tidak kita sangka. Bala yang seharusnya menimpa, dengan izin Allah bisa dialihkan, bisa diperingan, bahkan bisa dihapuskan sama sekali. Itulah salah satu rahasia mengapa para ulama menganjurkan kita memperbanyak solawat, karena ia adalah doa perlindungan yang lembut namun penuh kekuatan. Ada banyak kisah orang-orang yang diselamatkan dari bahaya karena kebiasaan mereka bersolawat. Ada yang terhindar dari kecelakaan maut, ada yang selamat dari bencana besar, bahkan ada yang lolos dari fitnah yang hampir menghancurkan kehidupannya. Mereka tidak menyangka bahwa lantunan solawat yang sederhana itu ternyata menjadi tameng yang menjaga diri mereka. Semua itu terjadi bukan karena kekuatan kata-kata, tetapi karena kasih sayang Allah yang turun kepada hamba yang mencintai Rasulullah SAW dengan tulus. Ketika seorang hamba terbiasa dengan solawat, hidupnya menjadi lebih tentram. Ia tidak lagi dihantui ketakutan yang berlebihan akan masa depan, karena ia percaya
bahwa dirinya sedang berada dalam penjagaan Allah. Sholawat membuat hatinya lebih tenang karena ia tahu setiap langkahnya ditemani cahaya doa dan lindungan ilahi. Dari rasa tenang itu, lahirlah keberanian untuk menghadapi kehidupan tanpa rasa cemas yang berlebihan. Maka, jangan pernah remehkan kekuatan sholawat sebagai penolak bala. Ia adalah perisai yang tidak tampak, namun nyata melindungi. Dengan sholawat engkau bukan hanya meminta kebaikan, tetapi juga menutup pintu keburukan yang bisa menimpa kapan saja. Dan ketika bala berhasil dihindarkan, hidup terasa lebih ringan, langkah terasa lebih aman, dan hati semakin yakin bahwa tidak ada perlindungan yang lebih kuat selain kasih sayang Allah yang hadir melalui sholawat. Bab 6. Memperkuat ikatan rohani. Sholawat bukan sekadar doa yang kita lantunkan dengan lisan. Ia adalah jembatan halus yang menghubungkan hati seorang hamba dengan Rasulullah SAW. Semakin sering seorang hamba melantunkannya, semakin erat pula ikatan rohaninya. Ikatan itu bukan hanya perasaan, melainkan sebuah kenyataan batin yang menghadirkan ketenangan, keberanian, dan rasa ditemani dalam setiap langkah. Sholawat membuat jiwa tidak lagi merasa hampa, sebab ada cahaya yang senantiasa hadir, meski dunia tampak gelap. Ikatan rohani yang tumbuh melalui sholawat ibarat akar yang menghujam dalam tanah. Akar itu membuat pohon tetap kokoh, meski diterpa angin kencang dan badai besar. Begitu pula seorang hamba yang hatinya dekat dengan Rasulullah SAW. Kehidupan boleh penuh cobaan, dunia boleh mengguncang, tetapi hatinya tetap kuat karena berpegang pada cinta yang mendalam. Inilah kekuatan yang tidak terlihat, namun mampu menopang hidup dalam keadaan paling sulit sekalipun. Banyak orang merasa kesepian meski dikelilingi banyak manusia. Mereka merasa hampa meski memiliki segalanya. Kekosongan itu muncul karena jiwa kehilangan arah dan pegangan. Namun dengan sholawat, rasa sepi itu perlahan hilang. Sebab hati yang sering menyebut Rasulullah SAW tidak akan pernah merasa sendirian. Ia selalu ditemani oleh rasa cinta, selalu disinari oleh cahaya kasih sayang Allah, dan selalu diarahkan menuju kebaikan. Ikatan rohani ini juga memberi pengaruh besar dalam cara kita menjalani kehidupan. Saat bingung menentukan arah, sholawat menuntun hati agar meneladani akhlak Rasulullah SAW. Dengan begitu, setiap keputusan menjadi lebih bijaksana, setiap langkah menjadi lebih berkah, dan setiap ujian bisa diterima dengan lebih lapang. Hati yang terhubung dengan Rasulullah tidak mudah goyah, karena ia telah menemukan pusat keteguhan. Maka perbanyaklah sholawat agar ikatan rohanimu semakin kuat. Ikatan itu akan menjadi cahaya penuntun dalam kegelapan, menjadi teman di kala kesepian, dan menjadi kekuatan saat engkau lemah. Semakin erat ikatan ini, semakin ringan beban hidup yang kau pikul. Dan pada akhirnya engkau akan menyadari bahwa ikatan rohani dengan Rasulullah SAW adalah salah satu nikmat terbesar yang membuat hidupmu lebih mudah, meski engkau sedang berada dalam kesulitan besar. Bab 7. Mengubah kesulitan menjadi peluang. Setiap manusia pasti pernah merasakan kesulitan. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang dibebani hutang, ada pula yang menghadapi tekanan hidup yang begitu berat. Sebagian orang melihat kesulitan hanya sebagai musibah, sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Namun sesungguhnya kesulitan bisa menjadi peluang jika hati mampu melihatnya dengan pandangan yang benar. Disinilah sholawat berperan. Ia menuntun hati untuk menemukan sisi terang di balik gelapnya ujian dan melihat jalan baru di balik pintu yang tertutup. Ketika lidah terbiasa melantunkan sholawat, hati yang tadinya penuh keluh kesah berubah menjadi ladang kesabaran. Dari sabar itulah lahir peluang untuk lebih bijak, lebih tenang, dan lebih tabah dalam menghadapi hidup. Kesabaran ini membuka ruang baru dalam diri, sebuah ruang yang dipenuhi kekuatan rohani. Dengan sholawat, kita tidak hanya menunggu badai berlalu, tetapi belajar menari di tengah hujan. Kesulitan yang awalnya terasa menyesakkan perlahan, berubah menjadi batu loncatan menuju derajat yang lebih tinggi. Betapa banyak orang yang justru menemukan keberhasilan besar setelah melewati kesulitan yang panjang.
Pedagang kecil yang bangkrut, tetapi setelah bertahun-tahun istiqamah bersolawat, ia menemukan rezeki yang jauh lebih luas. Seorang hamba yang terpuruk dalam kesedihan, namun karena terus bersolawat, hatinya semakin kuat hingga ia menjadi teladan bagi orang lain. Solawat tidak menghapus kesulitan begitu saja, tetapi mengubahnya menjadi proses yang melahirkan kematangan jiwa. Kesulitan sejatinya adalah guru yang menyamar. Ia datang membawa pelajaran yang tidak bisa diajarkan oleh kenyamanan. Namun banyak orang gagal melihatnya karena hati mereka terhijab oleh rasa sakit dan kecewa. Solawat membuka hijab itu, membuat mata hati mampu membaca hikmah. Dari situlah lahir peluang baru, baik berupa ilmu, pengalaman, maupun jalan rezeki yang lebih luas. Dengan solawat, kesulitan tidak lagi dipandang sebagai akhir, melainkan sebagai awal dari sesuatu yang lebih baik. Maka jangan pernah takut pada kesulitan. Sambutlah ia dengan solawat, karena ia bisa berubah menjadi peluang yang akan mengangkat derajatmu. Dengan solawat, engkau belajar bahwa setiap rintangan adalah jembatan menuju kedewasaan rohani. Dan pada akhirnya, engkau akan menyadari bahwa kesulitan bukan musuh, melainkan sahabat yang membawamu lebih dekat kepada Allah. Bab 8 menghadirkan keajaiban hidup. Hidup ini penuh misteri, dan di dalam misteri itu terkadang muncul sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Itulah yang kita sebut sebagai keajaiban. Keajaiban bukan berarti sesuatu yang melawan hukum alam, tetapi sesuatu yang hadir di luar dugaan, membawa kebaikan pada saat kita sangat membutuhkannya. Solawat adalah salah satu pintu yang membuka keajaiban hidup. Dengan melantunkannya, kita menghadirkan rahmat Allah yang mampu mengubah keadaan dalam sekejap, meski sebelumnya tampak mustahil. Banyak orang yang bersaksi bahwa setelah mereka istiqomah bersolawat, hal-hal luar biasa mulai terjadi. Masalah yang rumit tiba-tiba mendapat solusi. Rezeki yang jauh tiba-tiba mendekat. Persoalan yang menyesakkan dada tiba-tiba terasa ringan. Semua itu bukan kebetulan, melainkan bukti bahwa Allah menepati janjinya kepada hamba yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat menjadi doa yang tidak tertolak, karena ia adalah doa yang dipenuhi cinta kepada kekasih Allah. Keajaiban tidak selalu berbentuk besar dan mencolok. Kadang ia hadir dalam bentuk sederhana, namun sangat bermakna. Misalnya ketika hati yang resah tiba-tiba merasa damai, atau ketika langkah yang ragu tiba-tiba diberi keyakinan. Ada kalanya keajaiban itu berupa kesabaran yang tak pernah kita sangka ada dalam diri kita. Dengan solawat, hati seolah mendapat kekuatan ekstra yang membuat kita mampu menghadapi hal-hal yang sebelumnya kita anggap mustahil. Orang yang rajin bersolawat akan sering melihat hidupnya dihiasi kejadian-kejadian tak terduga yang membawa kebaikan. Jalan yang semula tertutup bisa terbuka dengan cara yang tidak pernah terpikirkan. Ujian yang tampak berat bisa berubah menjadi jalan kemuliaan. Semua ini adalah tanda bahwa rahmat Allah bekerja dengan caranya sendiri, melalui lantunan cinta yang kita ucapkan dalam bentuk solawat. Maka jangan remehkan solawat sebagai doa biasa. Ia adalah kunci keajaiban, jembatan menuju pertolongan yang datang di luar dugaan. Dengan solawat, engkau sedang menanam benih cahaya yang suatu saat akan tumbuh menjadi kebahagiaan. Dan ketika keajaiban itu datang, engkau akan tersadar bahwa semua itu tidak lain, hanyalah bukti kasih sayang Allah kepada hamba yang tidak lelah memuji dan mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab 9, mendidik hati agar ikhlas. Ikhlas adalah mahkota yang jarang dimiliki manusia. Banyak yang berbuat baik, namun hatinya masih berharap dilihat, dipuji, atau dihargai. Padahal ikhlas adalah inti dari semua amal. Karena tanpa keikhlasan, amal yang besar pun bisa hampa di sisi Allah. Solawat adalah salah satu cara mendidik hati agar ikhlas. Sebab ketika kita bersolawat, kita tidak sedang meminta dunia, tidak pula mencari pujian, melainkan hanya memuji dan mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya Allah limpahkan rahmat kepada kita. Saat seseorang terbiasa bersolawat, hatinya perlahan belajar untuk melepaskan pamrih. Ia melantunkannya bukan karena ingin dilihat orang lain, tetapi karena cintanya tulus kepada Nabi. Inilah latihan keikhlasan yang lembut, namun terus mengasah jiwa.
Dari lisan yang terbiasa bersolawat, lahir hati yang tidak mudah terikat pada dunia. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, tetap berinteraksi dengan manusia, tetapi hatinya tidak lagi bergantung pada makhluk, melainkan hanya pada Allah. Ikhlas itu ibarat mata air yang jernih. Darinya mengalir ketenangan, kesabaran, dan kebahagiaan yang murni. Orang yang ikhlas tidak mudah kecewa, sebab ia tidak pernah berharap balasan dari manusia. Ia tidak mudah marah, karena ia sadar semua yang terjadi adalah bagian dari kehendak Allah. Dengan solawat, mata air keikhlasan itu mengalir dalam jiwa. Hati yang dulunya keruh oleh ambisi perlahan menjadi bening, karena ia telah dilatih untuk hanya mengingat Allah dan Rasul-Nya. Salah satu tanda keikhlasan adalah ketika kita mampu bersyukur dalam keadaan apapun. Saat diberi nikmat, kita bersyukur tanpa kesombongan. Saat diuji kesulitan, kita bersyukur tanpa mengeluh. Solawat menanamkan sikap ini karena ia selalu mengingatkan kita bahwa kehidupan Rasulullah SAW penuh pengorbanan, tetapi beliau tetap sabar, tabah, dan penuh cinta. Dari teladan inilah hati belajar untuk menerima takdir Allah dengan lapang, tanpa syarat dan tanpa pamrih. Maka jadikan solawat sebagai guru yang mendidik hatimu. Biarkan setiap lantunan yang keluar dari lisanmu membersihkan niatmu, menenangkan jiwamu, dan mendekatkanmu kepada Allah. Dengan ikhlas, hidupmu akan terasa lebih ringan, lebih damai, dan lebih bermakna. Engkau akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang engkau miliki, tetapi pada sejauh mana hatimu mampu menerima dengan ikhlas segala yang Allah tetapkan untukmu. Bab 10. Jalan kemudahan dari Allah. Setiap manusia mendambakan hidup yang mudah, bebas dari beban yang terlalu berat. Namun kenyataannya, jalan hidup seringkali penuh kerikil, tanjakan, bahkan jurang yang menakutkan. Ada saatnya kita merasa hampir menyerah, karena kesulitan datang bertubi-tubi. Tetapi justru di saat-saat seperti itulah solawat menjadi cahaya yang membuka jalan kemudahan dari Allah. Solawat ibarat kunci yang menggerakkan pintu-pintu pertolongan, hingga sesuatu yang tadinya sulit tiba-tiba menjadi mudah, dan yang berat terasa lebih ringan. Kemudahan dari Allah seringkali hadir secara perlahan, tidak selalu langsung tampak. Namun siapa yang istiqamah bersolawat, ia akan melihat bagaimana hidupnya berubah sedikit demi sedikit. Persoalan yang awalnya rumit mulai terurai. Hati yang semula resah berubah menjadi tenang. Pintu rezeki yang sempat tertutup tiba-tiba terbuka dengan cara yang tidak terduga. Semua itu adalah tanda bahwa Allah sedang melimpahkan rahmat-Nya kepada hamba yang tidak lelah mengingat Rasulullah SAW dengan penuh cinta. Ada rahasia besar yang diajarkan para ulama. Ketika engkau ingin hidupmu dimudahkan, maka jangan hanya meminta kemudahan untuk dirimu sendiri, tetapi hubungkan doamu dengan solawat. Karena solawat bukan hanya doa, melainkan perantara turunnya rahmat yang luas. Saat engkau melantunkan solawat, malaikat pun ikut mendoakanmu. Bayangkan betapa agungnya kedudukan doa yang disertai solawat, sehingga Allah pun memberi kemudahan di jalan yang tidak pernah engkau sangka. Kemudahan bukan berarti hidup tanpa ujian. Kemudahan berarti engkau diberi kekuatan untuk melewati ujian itu dengan tenang. Kemudahan berarti engkau tidak kehilangan arah meski jalan berliku. Kemudahan berarti engkau tetap bisa bersyukur meski hidup tidak selalu sesuai harapan. Dan semua itu bisa hadir melalui keberkahan solawat. Ia menguatkan hatimu, menuntun langkahmu, dan membukakan jalan yang bahkan pikiranmu tidak mampu membayangkannya. Maka, jangan pernah berhenti bersolawat. Jadikan ia teman perjalanan dalam suka maupun duka. Biarkan solawat membuka pintu rahmat, menghalau bala, dan menghadirkan keajaiban dalam hidupmu. Pada akhirnya, engkau akan menyadari satu hal, bahwa hidup ini, meski penuh kesulitan, akan selalu terasa mudah jika engkau berjalan dengan cahaya solawat. Sebab di balik setiap lafaznya, ada kasih sayang Allah yang menuntunmu menuju jalan yang lurus, penuh keberkahan, dan berakhir pada ridha-Nya. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga setiap lantunan solawat yang keluar dari lisanmu menjadi cahaya yang menerangi jalan hidupmu. Semoga Allah mudahkan segala urusanmu, lapangkan hatimu dalam setiap ujian, dan limpahkan keberkahan dalam setiap langkahmu.
Jika engkau merasa tersentuh dengan perjalanan ini, tinggalkan jejak doa di kolom komentar agar kita saling menguatkan dalam cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.